Pemirsa Metro TV Lampung, kali ini kita akan membahas trending topik apa saja yang ada di multiplatform Lampung Post Group, mulai dari lampos.co, lampungpost.id dan juga Radio Sai 100 FM. Oke Mbak Aci, di sini sudah ada 5 trending untuk lampos.co, di antaranya 3.000 ruang kelas SMA dan SMK di Lampung rusak. Kemudian harga cabai merah di Bandar Lampung mulai normal. Berita yang ketiga, 204 aduan pencatutan identitas masuk ke Bawaslu Lampung. Selanjutnya, Polres Lampung Utara masih selidiki penimbunan 2010 liter BBM jenis solar dan pertalite. Dan yang terakhir, truk sampah Bandar Lampung terguling di TPS Hanoman. Nah, ini ada salah satu pemberitaan tentang ruang kelas yang ternyata ini mengalami kerusakan, jumlahnya pun cukup banyak 3.000 ruang, ya. Mbak Ci. Di Lampung khususnya ternyata ada 3.225 sekolah untuk SMA dan SMK saja ya. Itu yang mengalami kerusakan ringan, kerusakan sedang hingga kerusakan berat. Memang yang terbanyak adalah kerusakan ringan ya. Tetapi memang ini harus menjadi perhatian, jangan sampai sekolah rusak dibiarkan yang akhirnya malah menelan korban. Apalagi memang sejak 2 tahun terakhir, sejak pandemi, itu tidak ada lagi dana untuk rehab ya. Jadi sekolah menjadi lebih terlantar istilahnya. Dan sekarang memang harus dilakukan perehaban untuk beberapa sekolah yang memang menjadi prioritas. Ini untuk kenyamanan para peserta didik dalam mengenyam pendidikan di sekolah. Betul sekali, tentunya kita juga patut untuk utamakan keselamatan. Bagaimanapun anak-anak didik ini juga dari rumah mengetahui orang tuanya ingin menempuh pendidikan, dan tentunya kita harapkan keselamatan dan juga kenyamanan serta kesejahteraan anak didik ini bisa terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk lampungpost.id 5 trending topik diantaranya prioritaskan dana rehab sekolah. Selanjutnya semua pihak mesti bersinergi berantas curanmor. Berita yang ketiga, 204 aduan pencatutan identitas. Selanjutnya, vaksinasi booster 2 lindungi kelompok resiko tinggi. Dan yang terakhir, berkas pembunuhan berencana Verdi Sambo rampung. Oke, ini masih terkait dengan dana rehab sekolah. Ya, ini menjadi headline kita juga karena memang lagi trending ya peristiwanya. DPR Komisi 10 itu meminta pemerintah untuk mengalokasikan dana rehab bagi sekolah itu cukup besar, 608 triliun secara nasional. Ini melihat karena banyak sekolah yang rubuh ya di beberapa tempat. Inilah kemudian yang menjadi prioritas juga dari pemerintah ya. Dewan mengharapkan sekolah mendapatkan perhatian, terlebih dana untuk sekolah itu kena refocusing ya untuk pandemi. Setelah kita sudah agak membaik pandemi, kembalilah kita mulai melakukan beberapa pembangunan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah sarana pendidikan. Ya. Wah, luar biasa. Tentunya kita harapkan semoga akan ada hal baik ya untuk dana rehab ini. Selanjutnya ini juga masih terkait dengan keselamatan keamanan, semua pihak mesti bersinergi berantas curanmor. Ini menjadi berita pilihan juga di halaman 1 Lampung Post bahwa kriminalitas itu masih tinggi ya, apalagi pencurian motor. Kita kalau di Lampung Post itu setiap hari ada saja berita tentang pencurian motor yang tertangkap, kemudian yang terjadi kehilangan dan lainnya. Ternyata untuk pencegahannya tidak hanya bisa mengandalkan dari pihak kepolisian atau aparat. Semua pihak harus bisa bersinergi agar curanmor atau kriminal ini bisa ditekan. Ini salah satunya upaya juga kita menjaga ya. Selain mengandalkan aparat, kita harus juga menjaga atau mengantisipasi supaya tindakan kriminal tidak terjadi. Oh, betul sekali. Nah, kita beralih kali ini untuk Radio Sai 100 FM, 5 trending topik. Di antaranya, Erwin Gutawa gelar konser mengenang Chrisye. Selanjutnya, diproduseri Randy Pandugo, Bernadia rilis single solo perdana. Berita yang ketiga, Free Fire X Justin Bieber rilis video musik cetak rekor di pemutaran perdananya. Selanjutnya, Selena Gomez rilis trailer film dokumenter. Dan yang terakhir, Kim So Jong bersiap gelar fan meeting di Jakarta November 2022. Ini ada salah satu musisi Indonesia, legend juga, Erwin Gutawa. Dia ingin menggelar konser mengenang Chrisye. Ya, ini
Chrisye siapa yang nggak kenal ya? Iya, betul. Mungkin dari kalangan tua sampai anak muda, karena lagu-lagunya terus asik, enak didengar dan memang lebih syahdu juga ya. Nah, Chrisye memang sudah tidak ada, tapi karya-karyanya tetap asih dalam ingatan kita. Erwin Gutawa mengemas ini, walaupun mendiangnya sudah, Chrisye sudah menjadi mendiang, tapi kekangenan untuk masyarakat pencinta Chrisye itu bisa dibuat dengan konser. Konsernya di JCC ya, sekaligus untuk ulang tahun JCC. Dia membuat kolaborasi yang unik, Erwin Gutawa memang ya seorang legend ya. Jadi menampilkan foto-foto Chrisye, bahkan ketika Chrisye manggung itu tampil nanti di dalam acaranya ini. Kemudian juga nanti ada dengar-dengar lagu, sejumlah lagu Chrisye yang memang hits ya, dan juga ada beberapa penyanyi yang dilibatkan. Jadi memang menjadi hal yang unik, dan ini satu-satunya mungkin yang dilakukan oleh Erwin Gutawa, nggak hanya di Indonesia, bahkan pertama kali di dunia. Seperti apa kita sebenarnya menjadi penasaran ya. Penasaran sekali tentunya. Nah, selanjutnya ini juga terkait dengan artis Hollywood Selena Gomez. Dia ingin rilis trailer film dokumenternya sendiri. Waduh, kalau misalnya kita lihat kan memang menarik sekali. Sebagai public figure masih muda, kemudian juga produktif dan pastinya kreatif. Betul. Dan dia ingin seperti apa sih kondisi kehidupannya ya, itu difilmkan di film dokumenternya yang berjudul My Man and Me. Dia mengisahkan seperti apa kehidupan dia di balik ketenarannya. Ternyata sebagai manusia kadang ada sedih, kadang ada happy, dan macam-macam. Dan itu dia kemas memang untuk menyajikan begini loh kehidupan seorang artis Selena Gomez. Ya. Luar biasa. Tentunya ini juga bisa menjadi mungkin pembelajaran ya, bagi beberapa orang yang ingin mengetahui seperti apa kehidupan daripada public figure itu sendiri. Oke, terima kasih Mbak Ci. Dan untuk Anda pemirsa Metro TV Lampung, demikian untuk trending topik yang ada di multiplatform Lampung Post Group. Silakan untuk update informasi selengkapnya dengan membaca Harian Umum Lampung Post. Kunjungi juga website dari lampos.co serta lampungpost.id, dan juga dengarkan selalu Radio Sai 100 FM serta dengarkan lewat streamingnya di sai100fm.id. Saya Herdiani Oktavia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.